Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyat liusuli biridha illahi ta'ala wa ala niyat liusuli syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyat liusuli maqasidana khususan man hadra fi hadhil majlis ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durjatil kiram Masadatina wa mawalina imatina Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum sallallahu biddin wa jami'il mutasaddiqat wal muqifin muqifat liqabati dika ya Allah la iflahum la sanat wa qafil sayyid وجميع ما شئنا وجميع القلوب التي تلمنا الفاتح أن تنفعنا من لنا والناس أجمعين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب أسي محمد نووي بن عمر ثم سيد إمام علامة جين الدين بن علي بن أحمد الشافعي القسلم الباري ثم رسله الإمام الفاضل الصالح الكامل أسيد أبي بكر termasuk Sayyid al-Bakti Al-Adillah Muhammad Sot At-Tamiyati Nukulan dari kila Sayyid Ismi'at wa ammahatina wa jidadina wa jidadina wa jami'man intama ilina wa jami'in muslimin muslimat wal mu'minin masyarakat ribiyat yang menjamin menjabal iqafil qaf'ina makanun khususan ila ruh almarhum Mahsul Lasmi binti Fulan dan Syekh Raja bin Fulan Nyai Syekh Raja binti Fulan Wahya Purnama bin Fatma Waras binti Fatma Siti Lusra binti Warnusugita Sufatmi binti Warnusugita Sarwiyatun binti Warnusugita Selamat Subrata bin Warnusugita Ade Faisal bin Sendal Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم افتح علينا يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك الفتوى والمن والرسول وطاقة النصر صالح الجسد والروح فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Dunyal insa islamu ala khamsin syahadati an la illallah al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap hadirin Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Nurul Fatah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kita bersama senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Nah, apa ya? Bapak-bapak mas semangat, amplinya sakit. Ya. Tunggu bapak-bapak sehat ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini adalah akhir bulan apa nih? Akhir bulan belum akhir, Zulhijjah baru tanggal 20. Juni habis. Besok udah bulan apa? Juli. Iya. Begitu terus, Pak. Ya. Begitu terus. Ya. Lama-lama putaran ini habis. Habis putarannya atau habis yang ngitung putarannya? Kayaknya lebih dulu cepet habis yang apanya? Yang ngitungnya. Iya. Di tempat saya Israel lagi sering main, Pak. Ya, di sini aman ya. Alhamdulillah. Ya, aman, amin. Ya. Iya. Tapi Pak, kalaupun Israel main, kalau kitanya lagi begini mah, gosol hati mah. Bener Pak. Bener, mau? Gak tahu deh. Belum ya. Pak Dian. Ya. Kalau gosol hati mah beres semuanya. Ya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki melakukan suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Serius Pak, kalau saya mati sekarang tapi masuk surga, mau saya. Tapi kan surganya jauh. Jadi kita mengisi waktu menunggu antrian dipanggil, persiapkan dulu apa nih? Perbekalan. Yang bahaya itu ngantri ya, perbekalan nggak diapain, nggak dipersiapkan. Bahaya. Kemarin tuh para jemaah haji, itu persiapannya jauh sebelum hari keberangkatan, ya kan? Hari keberangkatan masih aja ada yang ketinggalan. Adalah ketinggalan. Bapak-bapak ketinggalan rokok nggak dimasukin. Padahal itu paling penting Kadir ya. Paling penting buat rokok mah. Wah, ngerokok mah lemes gitu ya. Ya biarpun di sono makan enak, nasi kebuli ya, kambingnya seguling ya. Tapi kalau nggak ngerokok mah tetep deh lemes tuh. Hidup rokok. Saya enggak wakil ya, wakil sama kakak saya itu. Iya, alhamdulillah ya, insya Allah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Rasul idza marartum biladil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Makanya tadi saya lewatin dulu. Lewat ke taman surga, tempat zikir, tempat taklim. Ini tempat taklim. Ya, maka singgahlah. Nah, alhamdulillah kita sudah menjadi jamaah tetap. Kalau udah jadi jamaah tetap, Pak, seperti rombongan. Kalau yang nggak ada nanti dicariin nggak? Dicariin Pak Kadir. Oh ada. Dan iya. Pak Edin ada nggak?
Ada gitu. Oh iya, alhamdulillah. Itu dunia akhirat dicariin, Pak. Dicariin. Ya, ayo rombongan Majelis Taklim Nurul Fatah. Berangkat. Pak Sukron, maju, Pak Dian, maju. Gitu. Iya. Enggak satu-satu loh, Pak, masuk surga. Enggak satu-satu. Rombong. Ya. Di imamihim, masuk kita nanti dengan pemimpin-pemimpin kita. Ya. Makanya kita jangan ibadah, jangan hidup menyendiri. Hadir guyup pengajian enggak. Hadir guyup jamaah ke masjid enggak. Hadir guyup gotong royong enggak. Sendiri aja itu, Pak. Apa terlalu jauh ini? Deketin itunya mesinnya ke sini. Iya. Benar deketin kali. Kayaknya kenapa jauhin? Ini itunya, soundnya. Nah, insya Allah ini beres nih. Ya, ya sinyalnya keganggu ini, keganggu salak. Yang mau salak makan aja, Pak. Apa Pak? Ya bangun ya boleh ya. Iya. Kalau saya jangan, saya nanti dibawa. Udah dideketin sama aja. Nah, apa sih biasanya kita ngaji di sini, ini taruhnya di pagar sono. Aman. Apa kedeketan ini? Buat karaoke. Udah biar tenangnya aja ya, enggak terganggu lup-lupnya sinyalnya. Tahu lup-lup? Kadang nongol, kadang hilang itu sinyal. Baik, kita lanjutkan taklim kita. Kemarin sudah bahasan cabang iman yang ke-21, yaitu sholat. Mudah-mudahan sholat kita semuanya kokoh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subatus saniyatu wal isruna. Dan bermula cabang iman yang ke-22. Ada zakati, yaitu menunaikan zakat. Habis sholat apa? Zakat. Itu dalam Al-Quran, Pak, ada 3 ayat yang bersamaan, yang apabila salah satu dari anjuran ini tidak dilaksanakan, maka nggak sah iman kita. Salah satunya atiullaha wa atiur rasul. Harus patuh kepada Allah, harus patuh kepada Rasul. Kita hanya patuh salah satunya aja, patuh kepada Allah tapi ingkar kepada siapa? Kepada Rasul, nggak bisa. Atau patuh kepada Rasul tapi menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah. Nah, ya. Banyak, Pak, yang patuh kepada Rasul tapi menyekutukan Allah. Ya. Contohnya siapa? Yang percaya kepada ramalan, yang pergi ke dukun. Islam, sholat, ngaji, tapi ketika masalah nanyanya ke mbah. Ya, jangan. Ya, pahit manis takdir itu kita telan, Pak. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan iman kita, yakin kita, percaya kita, patuh kita dengan ketentuan Allah. Ya. Apakah takdir itu terasa baik oleh kita ataupun takdir itu terasa buruk oleh kita, semuanya baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan nggak bagus buat tukang es, bagus bukan buat tukang payung. Iya. Itu salah satunya. Ya. Sakit nggak bagus buat kita, bagus buat dokter dan rumah sakit. Ya. Kematian kita rasakan pahit nggak? Pahit lah, sedih. Tapi penggali kubur, kenapa lo sedih? Dari pagi belum ada yang mati deh. Iya, tukang gali kubur mah, Pak, nungguin yang datang. Ya. Tuh. Jadi
selalu ya baik kalau di sisi Allah ya. Kalau kita ya mengerti rencana Allah semuanya baik, namanya muwahhid ya. Bertauhid kita kepada Allah ya. Apa yang Allah tentukan itu kita terima. Kadang-kadang ini karena ngajinya bukan jadwal. Ngajinya bukan jadwal, jangan jadi miknya ngamuk. Kadang-kadang ya, tapi zamannya itu jelas. Paksa. Kamu nyari puncak aja nyok. Siapin sipnya, sipnya bisnya. Iya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, satu paket, 2 in 1. Yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Harus menyembah Allah dan harus patuh ke orang tua. Nah, patuh. Orang tua yang mengurus kita, yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, diabaikan, dicampakkan. Kalau harus bagaimana ini? Sudah saya pegang sebaik-baiknya. Ya. Baterainya pada baru. Biarin buat iklan ini. Masa ulang ya, Tor ya? Ya? Ulang ya? Enggak mau. Satu. Udah tuh, ngaso dulu daripada ngulangnya kejauhan. Iya. Iya, belum break kali Pak Ustaz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah cabang iman yang ke-22. Pelajaran sebelumnya cabang iman yang ke-21 yaitu menegakkan salat. Sekarang cabang iman ke-22 adalah mengeluarkan zakat. Ada 3 ayat yang berurutan, harus dipatuhi semuanya, tidak boleh dipatuhi sebagiannya. Salah satunya adalah ati Allah wa ati Rasul. Harus patuh kepada Allah, harus patuh kepada Rasul. Tidak boleh patuh salah satunya, harus patuh kedua-duanya. Yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Harus patuh kepada harus menyembah Allah dan harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Harus salat dan harus zakat bila mampu. Ya, kalau salatnya insya Allah selalu mampu. Jarang orang yang sampai uzur nggak sholat, jarang. Ya, karena sholat dapat dikerjakan dalam segala keadaan. Kita sehat walafiat, jak sholatnya berdiri. Ada gangguan pada kaki, pada pinggang, sholatnya sambil duduk. Ada gangguan pada kesehatan, sholatnya sambil berbaring. Ya, rebahan. Ya. Terus madama akluhu, selama akalnya masih berfungsi, maka wajib sholat. Ya. Kecuali yang sudah pikun. Ya. Kalau pikun itu akalnya udah nggak berfungsi, berarti udah nggak wajib sholat. Ketika pikun, pas pikunnya lagi sadar, lagi benar, berarti akalnya benar, wajib sholat. Begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batu saniyati wal muslimah. Dan bermula cabang iman yang ke-22 adalah ada zakati, menunaikan zakat.
Kepada siapa? Limustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Kalau orang yang berzakat namanya muzaki. Ya. Kalau orang yang menerima zakat namanya mustahik. Nah ini di dalam surat At-Taubah ayat 60 di sini dikatakan kan limustahiqiha, zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya. Mana yang 8 golongan yang menjadi mustahik? Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Zakat disalurkan kepada 8 golongan ini. Fakir 1, 2 miskin, 3 amilin petugas zakat. Berapa tuh? 3. 4 mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu yang disenangkan hatinya. Karena biasanya kalau non muslim masuk Islam biasanya dicampakkan dari keluarga besarnya, diusir dari rumahnya, asetnya dijabel, pekerjaannya diputus. Nah, dalam keadaan derita, maka harta zakat boleh diberikan kepada mereka. Siapa? Mu'allaf. Tapi kadang-kadang ada oknum mapai masjid, non mapai, dari masjid ke masjid terus seumur-umur. Iya, ngaku mu'alaf terus pindah. Ya pasti dibantu dari DKM, pasti dibantu. Ya, itu sayang ada oknum. Semoga yang demikian segera disadarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atau mu'alaf. Wa fi riqabi, dan hamba sahaya namanya abid-abidnya muqaddad. Artinya hamba sahaya yang sedang menyicil pembebasan dirinya. Begini, zaman perbudakan, tawanan perang, orang temuan, itu udah jadi budak udah. Ya. Nah itu budak itu ada harganya seperti kuda, seperti unta, tapi budak mahal. Apalagi budak itu yang pangkas bekerja, tenaganya gede. Nah itu harganya mahal. Kalau budaknya calei, apa calei? Mahal. Ya iya. Iya calei ya. Iya. Kalau calei murah itu. Makanya pada gagah biar mahal harganya. Ya, gagah di luar, gagah di dalam. Takbir. Iya. Jadi ada hamba sahaya yang sedang menyicil bayar, misalnya harga dia itu 10 juta, itu dia baru bayar 8 juta. Ada bagian zakat, ini kemana ya? Kasih ke dia. Gitu, boleh tuh. Biar dia segera bebas. Yang beruntung kan Sayyidina Bilal ketika disiksa sama Umayyah majikannya untuk menyembah berhala, datang siapa? Rombongan Sayyidina Abu Bakar. Dia mah nggak usah bayar dirinya untuk pembebasan, dibayarin sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, begitu. Itu Pak, kalau emang takdirnya kaya, ya kaya aja itu orang. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah emang dia bawa harga? Kagak, bareng Rasul aja nemenin. Ya. Udah di Madinah kaya lagi aja. Itu Abdurrahman bin Auf capek jadi orang kaya, dia borong semua kurma busuk, ya kan? Pernah dengar ceritanya? Ya, dia borong semua kurma busuk dengan harapan kurbannya nggak laku, akhirnya duitnya habis. Tiba-tiba wabah penyakit.
Tiba-tiba timbul wabah penyakit COVID-01 ya, tahun atu ya. Para ahli gizi, ahli pengobatan, para tabib berkesimpulan ternyata obat dari virus tersebut adalah kurma busuk. Ya, akhirnya harganya berlipat ganda. Udah saya beli berapa juga saya beli begitu. Ya Allah, jadi miskin. Gagal. Ya, gagal maning. Gitu. Gagal jadi orang miskin. Emang garisnya udah begitu. Garisnya kah? Ayah. Begitu mungkin nggak usah nyari-nyari garis itu apa adanya aja ya. Gitu. Gitu. Apa adanya aja syukuri ya. Begitu. Terus sampai mana berapa tadi? Ikut ya 5. Wal gharimuna fisabilillah. Wal gharimuna orang yang sedang terlilit utang. Bisa utang perjuangan agama, bisa utang pribadi. Iya. Iya Pak, orang terlilit utang. Kalau kita bisa bantu, ya bantu. Ya, gitu. Ini memang manusia di zaman sekarang semua generasi diserang. Anak-anak diserang game online. Ya, game online Pak. Anak kecil, anak remaja, kadang bapak-bapak Di pojokan sela-sela kerja. Gitu. Tuh, game online. Para bapak, para ibu diserang pinjaman online. Akhirnya yang ada kontak sekontak sama dia dihubungin sama dia semuanya. Wah, kita juga dulu bedak telepon apaan itu udah saya blokir aja. Kagak jelas. Iya. Jadi ngejar juga ke kita sampai dikejar. Wah, kamu kan kenal, kamu kan sekampung. Lah apa urusannya? Iya. Nah, yang ketiga online juga judi slot. Judi online. Dan ternyata kabar yang sangat mengagetkan saudara-saudara. Ini konsumen terbesar Jawa Barat. Ya, yang pada judi slot, Pak. Ya Allah. Kata dinas terkait Pak, yang ikut judi slot itu datanya semuanya lengkap. Tahu warga RT 08 ya? RT 8 ya? Iya. Tahu datanya, nanti saya lihat. Nggak ada, nggak kelihatan. Kata dia, ya, biarpun yang pada sholat, biarpun yang pada ngaji, judi aja. Ya Allah, itu tuh dikelabulin setan dia. Cari sepanjang sejarah dari tahun atu sampai tahun jebot, mana ada orang kaya hasil judi? Ya Pak, nggak ada. Bandar mah emang dia mah yang punya akalnya, ya, punya setelannya. Nanti si Fulan dikasih menang berapa kali, gitu. Pertama sengaja dikasih menang dulu, ya. Akhirnya kan tertarik hatinya, akhirnya rumahnya dijual, motornya dijual, bininya digadein. Ya, gitu. Sampai rumah tangga berantakan gara-gara pinjol sama judi slot, judi online tuh. Ya. Ada yang istrinya dicincang sama lakinya, ada yang lakinya dibakar sama bininya, awas dan macam-macam sama para istri. Ya, nanti dibakar. Oh, bahaya. Ya, itu. Pokoknya Pak, Allah kan ngasih jalan. Wa hadainahu najdain. Aku berikan kalian dua jalan. Jalan yang baik, jalannya lurus. Jangan, wah saya mentakdirkannya jelek. Lah kan ada dua jalan. Ada jalan halal, jalan haram. Gitu. Ada air susu, ada air comberan. Pilih. Kenapa untuk urusan keuangan kami yang haram urusan minum milih air susu? Ya, air comberan aja. Gitu.
Ternyata itu pilihan kita, Pak. Kejahatan, keburukan, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran itu pilihan kita. Karena akal ini, Pak, akal ini nggak usah pakai agama, akal sendiri dapat menyaring mana baik mana buruk bisa. Ya. Jangankan manusia, Pak, binatang nggak punya akal, nggak punya otak, insting, Bang. Dia takut jatuh ke jurang, ya. Dia takut ketinggian, dia takut hal yang membahayakan. Apalagi manusia punya didampingi wahyu dari Allah, ajaran agama. Ya, harus itu manusia lurus, rapi. Kalau orang lurus taat kepada Allah seperti jalan tol, sekalipun ada hambatan, pintu kan ada etolnya, bisa keluar. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya. Biarpun ada hambatan, ditempel aja kartunya. Tuh, kebuka hambatannya. Itu yang takwa kepada Allah. Yang nggak takwa mah jalannya renjul, Bang. Non renjul. Jalannya bergelombang, berlobang-lobang. Kayak Cianjur Selatan. Jalannya batunya segede pala. Saya pernah ke sana, Pak. Iya. Itu kalau hujan airnya di jalan, Pak. Kalau hujan airnya di tengah jalan. Palit jeung batu-batu jeung mobil-mobil. Aduh, ngeri ya. Tuh. Nah, kalau hidup ya diisi dengan pembangkangan kepada Allah, itu seperti jalan jelek. Jalannya nggak bisa ngebut, badan kita sakit, ya, begitu. Ada masalah, nggak ada solusi. Itu, Pak, nggak terbayang saya perjalanan berpuluh-puluh kilo ke dalam, kalau bannya kempes saja. Gimana itu? Ya Allah. Sulit, nggak ada solusi, begitu. Itu, jadi kalau diisi dengan keburukan itu seperti itu. Nauzubillah. Sampai berapa tadi? 6. Gorim ya, dari gorim kemana-mana sampai ke pinjau gitu ya. Wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau zaman dulu kan zaman perjuangan, ya, berjuang membela agama Allah. Nah, itu untuk mereka salah satunya yang mustahik zakat. Tapi kalau zaman sekarang kan jihad fisabilillah kayaknya udah nggak kelihatan. Nah, selanjutnya ada yang mentafsirkan bahwa mereka itu adalah misalnya para santri, para kiai yang nggak dapat gaji, ya, yang nggak dapat gaji. Itu pun sebagian ada yang membantah. Itulah terserah itu mah, ya, kita mau pakai yang mana juga nggak apa-apa. Tapi yang terakhir dulu, Ibnu Sabil itu, Pak, orang yang dalam perjalanan dari perjalanan yang tidak diharapkan, orang kehabisan bekal, ya, dalam perjalanan, ya. Sering, Pak, zaman beberapa tahun yang lalu orang kok, Assalamualaikum, permisi. Pak, saya dari sini mau ke sini nggak bisa buka, gitu. Nggak lama datang lagi, lupa dia. Pak, saya, ini kan langganan ini. Kita bahas aja. Bukannya kita nggak mau ngasih, kita ngasih aja ya. Cuma itu emang jadi pekerjaan dia. Nipu, bohong, salah. Ya. Kalau ngeliat orang salah itu, Pak, harus diingatkan. Jangan diantepin. Seperti orang mau ke jerumus, ingetin, Pak, ada jurang, Pak, ada lubang. Coba ada jurang, ada lubang, kita nggak ingetin. Dia celaka, kasihan kan, kita selamatin. Begitu. Kita kasih tahu. Belum lama, Bapak Ibu sini katanya kehabisan ongkos. Itu suami istri saling colek. Emang kita kemarin udah kesini. Lupa kali ya, saking seringnya apa keliling. Para pengurus masjid juga, Pak, hati-hati.
Bukan kita nggak ingin membantu. Mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan harus kita bantu. Mu'alafkah itu, musafirkah itu, gharimkah itu, yang betul-betul terdesak perekonomiannya, bantu. Pakai uang masjid nggak apa-apa. Ya, gitu. Uang zakat kalau ada nggak apa-apa. Itu karena dari 8 mustahik zakat ini adalah bermuara kepada fakir miskin. Gitu. Amilin fakir miskin. Mu'alaf fakir miskin. Sabilillah fakir miskin. Musafir fakir miskin. Gharib pasti miskin. Kelilit utang, ya begitu. Gharib namanya. Nah itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan ini, uraian zakat itu panjang banget, garis besarnya aja. Berapa golongan minimal yang harus kita berikan? 3. Kalau ada 3 golongan itu diberikan. Ya. Kalau zakat produktif dikelola, itu orang susah habis, Pak. Benar. Pengelolaannya kurang. Jadi zakat itu hanya seperti zakat fitrah. Orang miskin cuma dapatnya 3 liter. Uangnya 50.000. Lah tetap aja miskin, Pak. Iya. Orang miskin dikasih 3 liter sama 50.000 tetap aja miskin. Ya. Jadi yang bagus itu uang zakat itu, Pak, dikelola besar, diberikan kepada fakir miskin sebagai modal usaha. Gitu. Jangan ngiri yang kaya, enakan dia dikasih modal 10 juta. Gitu. Emang kamu mau seperti dia? Gitu. Itu, Pak, boleh dikelola di lingkungan, Pak. Maaf. Ini mah siapa tahu ini terobosan ya, Pak. Ini kan kita nanti di antara zakat itu, Pak, ada zakat profesi, Pak. Zakat profesi. Berapa yang dikeluarkan? Seperti urudut tijarah. Seperti zakatnya dagangan berapa? Rupu usul. 1/4, 1/10, 2,5%. Nah, Bapak sekalian, yang memang Bapak ada penghasilan bulanan, itu jangan sampai 2,5% nggak dikeluarin. Ya, ini saya baca keterangan. Mana tadi? Ada zakat. Cabang iman yang ke-22 yang mengeluarkan zakat. Limustahiknya kepada yang berhak menerimanya. Diniat sesuatu dengan niat yang khusus, niat mengeluarkan zakat. Mana? Wahia ayyam yasahnya biqauli zakat al-fardhi. Seseorang berniat dalam hatinya bahwa dia akan mengeluarkan zakat. Walau sangat ta'yinul amwal, jadi nggak usah ditentukan. Nih zakat kambing, nih zakat sapi, nih zakat onta, nih zakat tanaman, nih zakat profesi, nih zakat tijarah, nggak usah. Cukup saya mengeluarkan fardu zakat. Itu. Kalau modal sholat kan ada 3 tingkatan. Ada sholat fardu, sholat sunnah muakkad, ada sholat sunnah mutlak. Yang sholat fardu wajib 3 dalam niat. Sholat muakkad wajib 2 niat. 2 ketentuan dalam niat. Sholat sunnah mutlak 1 doang tasbih fi'li. Gitu. Nah kalau mengeluarkan zakat cukup niat mengeluarkan zakat. Maksudnya, nah contohnya seperti wudhu sama mandi junub. Wudhu nggak usah disebutkan sebab hadasnya. Niat saya wudhu karena kentut, nggak usah. Gitu. Udah nawar kebal hadasul asghari aja cukup. Niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil. Tidak perlu disebutkan jenis hadasnya. Gitu. Niat saya wudhu karena tadi ngencing. Gitu. Nggak usah disebutkan. Tapi kalau junub itu sudah disebutkan.
nawaitu al hadasil akbari bil jinabati kalau junub, kalau haid bil haidi gitu, kalau wiladah bil wiladati melahirkan, nifas bin nifas, jadi disebut sebab hadasnya gitu. Kalau mandi besar, Bapak suka disebut nggak sebabnya? Satu doang Bapak mah, junub doang. Emang haid nifas melahirkan kan enggak, itu mah wakil nyonya itu mah ya. Iya, makanya capek dia harus disayang ya. Bu, dengar ya, disayang sama Bapak bangun. Iya. Fa'idha malakan nisabah, maka apabila dia memiliki harta sampai nisab, nisab itu batas wajib zakat. Minal zahab, baik itu emas, wal fiddah, perak, wal mawasi, peternakan, wal hububi, dan biji-bijian, wal samari, dan buah-buahan, wal nakhli, dan anggur, kurma, wal kurma, dan anggur, wajaba, maka wajib kepada orang tersebut ayyadfa'a, dia menyerahkan zakatiha akan zakat barang-barang tersebut lil asnafus samaniyah, kepada golongan yang 8 yang tadi disebut, awil mawjudina minhum, atau kepada yang ada aja dari golongan mereka. Jangan salah sasaran. Masjid bukan mustahik zakat ya Pak ya? Halo? Masjid. Ini zakat ke masjid basah. Kecuali dari jalan gorim. Ini maksudnya. Masjid lagi dibangun. Butuh semen 100 sak. Mengesor kas panitia pembangunan habis. Kata Pak Sukron, saya talangin dah. Atau saya beliin. Tapi Pak Sukron juga belum gajian. Dia modal jual nama ke material. Kasbonnya ngutang nih 100 sak buat masjid. Orangnya udah kenal, percaya, udah dikasih itu. Dikasih pinjam ngutang berapa sak? 100 sak. Itu. Nah itu jadi utangnya Pak Sukron. Nah jadi ketika ada pembagian zakat, nah bisa itu hasil zakatnya diberikan kepada Pak Sukron atas dalil gorim yang berhutang. Adapun langsung nih zakat warga diberikan untuk masjid, itu nggak ada ketentuannya di Quran, nggak ada. Ya, begitu. Kira-kira jelas tuh, jelas ya. Itu mana? Al-fuqara wal masakin alladzina yahtajuna mudah, yaitu mereka yang membutuhkan biaya untuk safar, biaya perjalanan. Waladzina irtakabahum abdiyun, dan mereka yang terlilit hutang, itu bisa dibantu, ya, bisa dibantu. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalatat az-zakatu ma lam tatut illa ahlakat. Maholatot, tidaklah mencampuri apa azakatu zakat malang akan harta kotun sama sekali illa ahlakatku, melainkan harta zakat itu merusak harta tersebut. Ini harusnya dikeluarkan apanya? Jangan dibawa pulang. Tapi cukup. Ini harta banyak. Umpamanya zakatnya 1. Zakatnya 1. Biar kedengeran.
Ma khalatat az-zakatu. Tidaklah mencampuri ini yang harus dikeluarkan zakatnya. Harta zakat malan akan harta, tidaklah tercampur harta zakat ke sini nih. Qatun sama sekali illa ahlakathu, melainkan ini akan merusak ini. Paham, Pak? Jadi harta sebanyak apapun yang nggak dikeluarkan zakatnya itu kan hancur. Padahal kewajiban ngeluarin zakatnya cuma sedikit. Sejuta kan cuma 25.000. Ya. Kalau sejuta, kalau 10 juta kan cuma 250.000. Kan sedikit. Nah, dari 10 juta nggak dikeluarkan 250.000-nya, maka yang 10 jutanya akan binasa. Akan habis, akan ludes, akan hancur. Menurut logika hitungan matematika, harusnya kalau harta dikumpulin itu jadi banyak. Ya. Wah, ini kalau 10 juta 250-nya nggak dikeluarin, hartanya makin banyak kan? Kalau dikeluarin setengahnya jadi 9.750. Kalau buat ingin cepet-cepet jadi lama, banyaknya jadilah lama. Tapi nggak begitu. Zakat menurut logika juga anamu, artinya nambah. Zakat itu satu makna bertambah, satu makna suci. Itu dari zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat nanti hartanya akan bersih dan hartanya akan bertambah. Nggak masuk angka, tapi itu kenyataan. Ya. Kalau orangnya picik, pelit, nggak iman dengan ajaran, nggak didengar. Ya. Tetap aja dia pelit yang mengeluarkan zakat. Seperti siapa? Kisah nyata. Zaman Rasul siapa? Salah. Hartanya banyak. Iya. Ternaknya banyak. Hancur. Dunia hancur, akhirnya masuk neraka. Nauzubillah. Itu begitu. Nah, tadi yang mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf barangkali terinspirasi, Pak. Ini orang misalnya ada 20 orang atau 30 orang. Kalau memang peruntukannya belum ada. Ya. Kalau memang peruntukannya belum ada. Nah, jadi uang zakatnya itu dikelola. Kalau gajinya 4 juta berarti 100.000. Itu. Udah 100.000 simpen di bendahara. Dari 30 orang kan 3 juta. Sebulan udah 3 juta. 1 bulan udah 3 juta. Ada anak yatim, fakir miskin, itu bisa kita sekolah. Tiba-tiba nanti dia jadi anak soleh, berilmu, pengetahuan yang luas, dia nanti hidupnya manfaat, ngajar ilmu agama. Nah, harta yang kita buat biaya sekolah, mondok, belajar dia, ketika dia nanti mengajar, maka pahalanya ngalir kepada kita. Ya. Dan pahalanya nggak bakal putus. Walaupun orang itu yang kita bantu mati, kan dia punya murid. Murid dapat ilmu, mengajarkan ilmu itu kan dari gurunya. Gurunya sukses gara-gara kita. Terus, namanya Pak, saya di lingkungan satu mengelola uang untuk yatim duafa. Selanjutnya saya mengelola donatur tetap. Ini donatur tetap ada 30 orang. Per bulan variasi. Nah, saya sekarang alhamdulillah di lingkungan lagi ngeramik. Sekarang lagi lembur nih. Lagi ngeramik halaman. Udah habis sampai 6 juta. Ini dari donatur tetap aja. Colek-colek aja jamaah. Yang mau ikut, ayo. Gitu. Nah, ini juga Pak, kalau dikelola itu nanti
nggak jadi gitu. Nggak jadi itu artinya bisa kepetik gitu. Beda Bapak zakat. Maaf, kalau zakat 100.000 Pak dikasih ke anak yatim, langsung dipakai jajan dia, dipakai paket buat main game sama dia. Iya. Habis Pak, dia nggak jadi pintar, jadi goblok dia. Tapi kalau zakat kita kelola, siapkan orang yang punya ruhul jihad, semangat juang, ya, dan amanah, nggak ragu sama duit. Kadang ada Pak orang ragu sama duit. Ada Pak, uang apa aja yang masuk ke kantong dia amanah, titipan, apa bayar apa, dipakai aja dulu. Kas RT pakai, kas masjid pakai itu, kas RW pakai itu. Uang bantuan yang lewat dia pakai. Ada Pak, nauzubillah orang kayak gitu. Kaya, wah makin menderita. Kasihan. Jangan pakai kalau bukan uang kita mah. Nih uang zakat aja nggak kita pisahkan, hancur harta kita. Nah Bapak-bapak, kalau memang bisa dikelola uang zakat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi selektif. Saya masukkan saran pada taklim pas berkenaan dengan masalah zakat malam ini. Kan ada zakat profesi itu Pak, ya. Pokoknya berapapun uang yang masuk setiap gajian, keluarkan minimal 2,5%. Nah 2,5% itu Pak laksana makan nasi doang itu, nggak pakai garam, nggak pakai teri, nggak pakai tempe, nggak pakai orek-orek. Nah itu kalau 2,5% saja, 2,5% itu makan nasinya doang itu. Gimana pengen sama opor, sama rendang, sama sate? Jangan 2,5%. Tambahin. Apakah 3%? Apakah 4%? Apakah 5%? Begitu Pak. Kalau kita tambahkan, Allah nambahin kira-kira. Nambahin. Itu. Kalau sampai haul, sampai setahun, gaji yang kita peroleh sampai di nisab, berarti harta yang kita keluarkan tiap bulan itu adalah cicilan zakat. Nanti nggak usah dibayar lagi pas masuk Desember sampai Desember tahun berikutnya, dihitung semuanya jadi misalnya 2 juta di bulan nggak usah, kan udah dicicil. Mau kalau keluarin, bagus itu mah. Gitu. Umpama setelah berputar haul 1 tahun, ternyata gaji yang kita dapatkan dalam setahun itu nggak sampai di nisab zakat. Nisab zakat itu Pak, kalau emas itu Pak 85 gram. 85 gram itu kalau emasnya 1 juta berarti 85 juta. Kalau emasnya gope berarti 42,5. Kalau segitu mah dapat ya Pak ya. Nah berarti itu zakat. Kalau setelah dijumlah gaji kita setahun nggak sampai 85 juta, berarti itu namanya sodako. Ini jeruk 1 kita makan perlu dikupas nggak? Perlu. Ini jeruk 1 karung mau kita makan perlu dikupas nggak? Perlu. Itu maksudnya. Jadi kalau harta masuk ke kantong kita, baik itu 100.000 atau itu 1 juta, apa 10 juta atau 300 T, itu harus dikeluarkan apanya. Kalau nisab berarti keluarkan zakatnya, kalau nggak nisab berarti sodako. Begitu. Jadi Bapak ingatkan ke istri. Yang bagus Pak, ketika Bapak menyerahkan uang ke istri itu sudah ada hitungannya. Uangnya berapa, zakatnya berapa. Zakat nggak sah ke orang tua dan ke anak, Mas ya.
La yasih zakat bil asli wal far'i, nggak sah zakat ke orang tua dan ke anak. Itu mah bukan zakat, nafkah wajib. Itu zakat yang atur kepada siapa? Saudara jauh yang kesusahan. Saudara dekat juga nggak apa-apa. Yang penting bukan bapak dan ibu, bukan anak, gitu. Jadi ketika bapak dapat uang, itu langsung harus dikeluarkan apanya? Zakatnya. Insya Allah harta kita bersih, hati kita juga bersih. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat olehmu dari mereka sebagai pembersih untuk mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jadi kalau kita zakat, Allah dengar, Allah tahu. Kalau kita nggak zakat, Allah juga dengar, Allah tahu, dan kita akan menerima akibatnya masih. Mudah-mudahan kita semua dapat disiplin dalam menegakkan, dalam mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, pertanyaan silakan. Ya. Sampai kapan gitu? Ya. Sedangkan dia ini misalnya kayaknya sudah punya cucu gitu. Apa dibilang masih berhak dia diangkat tadi? Iya. Nah, itu aja. Siap. Untuk ketentuan berapa lama itu saya belum mendapatkan ketentuan waktu. Itu kembali ke adat, artinya kebiasaan. Kapan orang udah waktunya cukup tidak dibantu lagi? Itu. Kalau orangnya sungguh-sungguh dalam waktu dekat dia bisa mandiri. Kenapa? Dia kan ketika jadi mualaf langsung banyak yang bantu. Itu bisa dijadikan modal usaha. Nggak usah tahun-tahun, beberapa bulan udah normal, kembali bisa seperti semula. Apalagi maaf yang tadi saya katakan, Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Dari Mekah kaya, ke Madinah hartanya nggak di apa? Nggak dibawa. Di Madinah kaya lagi aja. Gitu. Emang urat kaya mah kaya. Dia juga ketika sedang menjadi non-muslim, dia itu pengusaha. Biarpun diputuskan mata rantai usaha dia, dicabut asetnya, tapi kan ilmu usahanya ada dalam otaknya. Tinggal dia butuh waktu untuk pulih, dalam waktu singkat dia akan kembali bangkit. Gitu. Nah, yang nggak bangkit itu seperti yang tadi, hanya memanfaatkan keadaan, pergi ke setiap tempat mengatakan dia sebagai apa? Mualaf. Itulah ya. Jadi dalam waktu yang wajar, kapan dia bangkit, ya. Kalau yang berlalu-lalu seumur-umur, itu mah berarti emang dia mah niat memanfaatkan keadaan. Ya. Terus ada lagi Siap. misalnya ini tadi, oke lah saya bilang terbuka aja. Saya itu punya istri orang mualaf. Nah, selama ini mendapatkan kata tadi. Nah, istri saya rasanya kurang nerima gitu. Nah, apakah zakat itu kita kasihkan ke orang lain lagi? Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Selama itu saya ajarin begitu Pak Ustaz. Iya. Lagi pula kalau istri mah kan tanggung jawab suaminya. Iya. Jadi bukan seumur umur mualaf juga yang baru masuk Islam. Untuk ke sana-sana yang enggak.
Mualaf itu yang baru masuk Islam, baru gitu. Jadi sebelum dia mendapatkan kehidupannya, sebelum dia mendapatkan pekerjaannya, gitu. Kalau dia bergerak pasti ada jalan untuk jalan kehidupannya gitu. Jadi kalau yang udah berkeluarga, ada penanggung jawab, itu mah tanpa dibantu udah aman. Iya. Boleh diberikan kepada yang lain. Cukup apa ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Hatur nuhun, ini saya ngambil momen Pak Ustaz. Ada suatu momen yang pemanfaatan. Jadi apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, beliau mengkoordinir Pak ya di wilayahnya. Dan kebetulan di RT 8 juga mengkoordinir Pak Ustaz. Namun saya ingin menggugah kembali sehubungan dengan pentingnya, sehubungan dengan makna zakat yang tadi diuraikan oleh Pak Ustaz. Begitu pentingnya buat diri kita dan keluarga. Untuk itu saya mengatasnamakan Kuda Pedati Pak Ustaz. Jadi kami ini di sini ada satu perkumpulan donasi, yaitu kumpulan dana pendidikan anak yatim yang sudah berjalan sekitar 6 tahun dan sudah meluluskan adik-adik anak yatim setingkat SMA. Jadi kita mengurus dari SD sampai SMA. Seluruh pembiayaan di-cover oleh Kuda Pedati, di mana Kuda Pedati itu dihasilkan oleh para donatur, ya, para donatur. Alhamdulillah pada tahun-tahun pertama RT 8 sangat luar biasa antusias. Namun ya Allah alam bisawab, kebelakangan ini ada mandek, tapi nggak apa-apa, mungkin sesuatu yang ya kita anggap lumrah. Namun demikian Allah memberikan jalan bahwasanya mati satu kasarannya tumbuh 1000, ya. Sini nggak dapat, ternyata ada aja. Jadi sampai detik ini kita bisa mengcover kurang lebih untuk biaya pendidikan 11 anak yatim, ya, yang saat ini sedang berjalan. Apa fungsinya? Yaitu memberikan seluruh biaya pendidikan, baik dari ekstrakurikulernya, baik dari SPP-nya, baik dari segala macamnya, seragam atau apapun, Kuda Pedati lah yang mengcover sampai detik ini. Dan alhamdulillah, walaupun begitu kita masih memiliki kas yang lumayan Pak Ustaz. Namun demikian memang kita tidak melakukan santunan Pak Ustaz. Jadi kita khusus untuk Kuda Pedati. Jadi dengan kesempatan yang berbahagia ini, mungkin kumpulan dana pendidikan anak yatim Kuda Pedati, ya, Kuda Pedati. Jadi bagi para donatur wabil khusus di RT 8, mungkin di grup saya tidak segan-segan selalu mengingatkan, yuk monggo momen ini mari kita gunakan dengan baik, dengan maksud dan tujuan kita membantu tadi Pak Ustaz, bahwasanya mudah-mudahan dengan ilmu yang pendidikan yang kita berikan kepada adik-adik yatim kita bisa bermanfaat buat mereka dalam mengarungi kehidupan ke depannya. Minimal kita meluluskan dia sampai dengan SMA, ya, minimal SMA, karena untuk kuliah kita belum sanggup Pak Ustaz, lebih berat, ya. Jadi dari SD sampai SMA yang alhamdulillah mungkin Pak Kadir datanya dan Pak Johan punya, beberapa anak yatim sudah lulus SMA oleh para donatur Kuda Pedati. Nah, jadi terima kasih Pak Ustaz, mungkin momen ini saya gunakan gitu untuk membangkitkan kembali, ya, membangkitkan kembali, ya, bicara nominal, yaitu tergantung
pribadinya masing-masing ya kan, dan kemampuan. Dan saya mau bertanya, apakah yang tadi disebut zakat mal atau zakat harta itu bisa disalurkan ke situ atau bagaimana Pak Ustaz? Atau tidak boleh? Atau itu sebutannya hanya infak sedekah saja yang akan kita gunakan untuk biaya pendidikan anak yatim itu? Kalau memang itunya ada ketentuan dan hukumnya, ya mungkin kami menghimbau kembali, yuk kita tingkatkan zakatnya kalau memang boleh ya, secara hukum itu akan diterangkan oleh Pak Ustadz. Kita akan mengumpulkan dan tujuannya adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim, khususnya di lingkungan Mustika Karang Satria, di mana data anak yatim itu ada 83 anak yatim yang baru bisa kita cover saat ini 11 plus dengan yang sudah lulus. Yang saat ini masih tercover adalah 11 anak yatim. Mungkin itu aja mohon penjelasannya, dan sekali lagi kepada para donatur yang hadir di sini atas nama para orang tua anak yatim mengaturkan ucapan terima kasih kepada yang sudah lulus. Semoga apa yang diberikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Alhamdulillah, senang rasanya mendengar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Saya menginisiatif untuk kegiatan itu ternyata sudah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah, insya Allah itu jadi sedekah jariyah. Untuk kriteria mustahik zakat kategori yatim atau piatu memang nggak ada. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, 8 asbab ini bermuara ke fakir miskin. Lihat aja itu orang tuanya. Kan yang berhak memberikan nafkah kepada anak itu siapanya? Orang tuanya. Itu. Memang rata-rata para anak yang ditinggal oleh bapaknya, istri tinggal oleh suaminya, itu ekonominya kategorinya kurang. Gitu. Jadi insya Allah biarpun itu untuk bantuan yatim, ya, tapi dia itu memang fakir miskin. Jadi bisa masuk ke kriteria kategori mustahik zakat. Jadi nggak apa-apa uang zakat ditampung di kuda-kudati untuk biaya sekolah para yatim. Bahkan kalau memang ada yang bukan yatim tapi memang dia butuh bantuan, mengapa tidak? Ya, itu ditambahkan sedikit, nggak tahu itu bukan hanya yatim. Ya, penduduk sini nih atau penduduk di mana? Dia tuh orangnya rajin ibadah, taat beragama, sosialnya bagus. Tapi begitu Pak, emang kalau emang ukuran rezekinya Allah takernya sedikit, ya susah aja Pak. Biarpun otaknya pinter, kalau susah ya susah aja. Itu. Nah jadi, walaupun dia bukan yatim, tapi memang dia itu pantas untuk dibantu, kita bantu. Jangankan manusia, tuh dalam kisah, maaf, perempuan pezina pulang ngobjek, pulang order, ya, pulang kerja dia, ya, kerja di jalan nemu anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, dia non-siup teh, disiduk airnya pakai sepatunya, dikasih minum ke apanya, ke anjingnya itu yang kehausan. Masya Allah, dengan sebab kebaikan itu Allah jadikan dia mati husnul khatimah, mati membawa iman. Anjing. Makanya tadi saya sampaikan, program untuk yatim bagus karena memang itu tujuan inti. Tapi saya tambahkan, ya, karena kalau udah berkembang kayak catur Pak, jadi
apalagi kudanya bisa ketatih juga, bisa keraja juga, sebelum juga itu kalau udah melangkah itu bisa ke seluruh arah itu Pak. Ya, jadi ini juga berkembang dari yang 6 tahun ke belakang hanya yatim, misalnya 6 tahun sampai hari kiamat, iya, ditambahkan walaupun bukan yatim, tapi orang itu kita lihat di lingkungan kan kita tahu betapa kesulitan dia untuk bayar SPP, berapa kesulitan dia untuk membeli tas, untuk beli seragam, untuk beli ATK, bantu, boleh, sangat, ya. Kata Nabi, tisaila walau al farsi, berikan olehmu orang yang minta walaupun dia di atas kuda, ngemis pakai kuda. Di zaman Rasul. Kalau sekarang kan yang punya mobil datang pakai Avanza, Assalamualaikum, misalnya Pak Sukron minta sedekah, wah, udah aja, itu nggak boleh begitu. Ada kasih, nggak punya minta mohon maaf, gitu. Ya kata Nabi mah kasih, berarti dia miskin hatinya, gitu. Itu yang nyata-nyata naik kuda. Artinya orang yang berada, orang yang berkecukupan minta kasih. Mereka juga yang kesulitan, memang nggak minta, malu kan? Tapi kalau kita bantu, pasti dia akan berbahagia. Man nafasa kurbatan min kurabil dunya, nafasahullah kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan kelapangan dari satu permasalahan, problem yang dihadapi oleh seseorang di dunia, maka dia akan Allah berikan kelapangan dari permasalahan yang ada pada hari kiamat. Jadi kalau kita membantu sesama di dunia, nanti di akhirat kita dibantu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ajib lah pokoknya mah ya. Jangan ngerasa rugi ngebantu orang. Ya kadang wah enakan dia ditolongin. Jangan. Ya, kadang ada setan mah menggelitik aja Pak. Iya benar setan mah. Ya enakan dia. Jangan, tetap kalau yang sodakonya kita, yang untung kita. Ya, yang sodakonya kita itu yang untung kita. Kenapa? Catatan sodako ada di atas nama kita. Begitu. Sebaliknya yang zalim kita, maka catatan kezalimannya ada dalam catatan nama kita. Itu. Pokoknya dukung program ini, insya Allah pahalanya sampai hari kiamat. Kenapa? Orang yang dibantu nanti dia menularkan kebaikannya, tularkan lagi sampai hari kiamat. Dan apalagi kalau program ini, sekarang saya Pak Idin, Ajo, Pak Bapak, Pak Dian yang mengelola Pak Sukron, maaf, berganti generasi kepada putranya Pak Bangun terus, ke putranya Pak RT terus. Ya Allah, itu pahalanya double dari perintis kegiatan ini dan dari pahala orang yang kita bantu. Tiba-tiba rekening kita di akhirat bengkak Pak. Bapak kalau cek saldo tiba-tiba ada uang masuk 300 T, gimana Pak? Pingsan gitu Pak? Pingsan Pak, benar pingsan Pak. Jangan lihat 300 T, 10 juta deh. Dari mana? Wah, gitu. Iya, nah itulah ya. Itu barangkali boleh. Itu nanti kategorinya fakir miskin. Dan nanti tidak harus yatim, ya non yatim juga, atau piatu atau duafa. Kalau saya ngadain kegiatan santun lingkungan itu yatim, duafa dan sabilillah. Kalau saya tuh di lingkungan ngadain yatim, duafa, sabilillah. Kalau saya disibukkan 2 bulan sekali. Nariknya setiap bulan, tapi disibukkan 2 bulan sekali. Cuma saya juga belum seperti ini. Cuma baru ngasih ikan doang, belum ngasih pancing. Yang bagus ngasih pancing. Dia nanti bisa nyari ikan sendiri. Yang saya kasih soalnya baru 100.000. Dalam pemikiran lumayan sedikit memudahkan, sedikit meringankan permasalahan mereka. Mereka Pak, para duafa yang sedang kesulitan, itu ketika kita umumkan jadwal pemberian santunan, senang Pak. Iya, wah belum waktu udah datang Pak. Iya, nggak kayak pengajian, udah waktu dipanggil nggak datang. Nah itu mereka ternyata
Uang yang kita berikan kepada mereka itu sangat membantu mereka. Itu tadi dalam hadis, siapa orang yang meringankan permasalahan seseorang di dunia, maka nanti akan Allah lepaskan dari permasalahan pada hari kiamat di akhirat kelak. Itu sih barangkali kita pandang cukup, sudah terlalu malam. Jawabannya sudah cukup. Baik, kalau begitu kita tutup doa. Insya Allah nilai kebaikan yang telah anugerahkan kepada kita sehingga dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah ini menjadi amal yang sangat berharga yang akan kita peroleh balasannya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kegiatan yang baik ini dapat senantiasa berjalan dan dapat senantiasa terdapat dukungan agar dapat senantiasa berjalan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbana la ilaha kama yanbaghi li jalali wajhika wa rahmat wa nashhadu Allahumma rabbana nabi ma lam tana wa lina dinna rabbika wa faqina qurbatana fi dinina tawassana bi tulamin tawassana bi talimin anta juqana al-wasi al-juqa amana rabbana atina bil rahmati wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun mursalin walhamdulillahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.